Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa aku harus kehilangan seseorang yang begitu aku cintai? Kamu sudah berjuang. Kamu sudah berdoa. Tapi pada akhirnya, semua tetap pergi. Dan yang tersisa hanyalah sepi. Namun, tahukah kamu? Kehilangan bukanlah tanda bahwa Tuhan marah. Kehilangan adalah caranya mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar milikmu, selain diri dan jiwamu yang sadar. Kadang, yang paling berat bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan arah setelah itu. Kamu duduk diam, menatap langit-langit malam, dan dalam hati kamu bertanya, kenapa semua harus berakhir seperti ini? Kamu sudah mencoba, kamu sudah berjuang. Tapi nyatanya, ada hal-hal yang memang tak bisa kamu genggam. Sekuat apapun kamu bertahan. Dan di sanalah semuanya mulai terasa kosong. Suara yang dulu kamu dengar setiap hari kini menghilang. Pesan yang dulu kamu tunggu, kini tak pernah datang. Semesta terasa sunyi. Dan kamu merasa seperti berdiri sendirian di tengah badai yang tak kunjung reda. Lalu, kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah ini salahku? Apakah aku tidak cukup baik? Ataukah Tuhan memang ingin aku sendiri? Tapi pelan-pelan, di tengah sepi yang mencekam itu, ada suara lembut yang muncul dari dalam dirimu. Bukan dari luar. Bukan dari orang lain. Tapi dari hatimu sendiri, yang selama ini mungkin tidak pernah kamu dengarkan. Suara itu berkata pelan, tenanglah. Kamu tidak benar-benar kehilangan apapun. Kamu hanya sedang diajari untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti percaya bahwa sesuatu yang telah pergi memang tidak lagi menjadi bagian dari perjalananmu. Terkadang, yang hilang bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena kamu sudah selesai belajar dari kehadirannya. Mungkin kamu tidak menyadari, setiap pertemuan yang Tuhan beri selalu membawa pesan, pelajaran, dan alasan. Dan setiap kehilangan yang terjadi selalu membawa arah baru menuju tempat yang belum kamu pahami saat ini. Jadi, jangan terlalu cepat menilai kehilangan sebagai akhir. Kadang, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang hanya bisa kamu pahami setelah kamu sembuh. Kamu tahu apa yang sering kita lupakan? Bahwa kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Kita tidak bisa menahan waktu. Tidak bisa memaksa orang untuk tinggal. Dan tidak bisa menyimpan semua hal selamanya. Semuanya akan berubah. Segalanya akan berpindah. Dan itu bukan hal yang salah. Kamu tidak diciptakan untuk terus menggenggam. Kamu diciptakan untuk belajar. Tentang menerima. Tentang berproses. Dan tentang percaya bahwa setiap yang pergi membuka ruang baru di dalam hatimu untuk sesuatu yang lebih indah. Kadang, kamu baru akan memahami makna cinta sejati. Setelah kamu kehilangan versi cinta yang salah, kamu baru akan mengenal siapa dirimu sebenarnya. Setelah orang yang kamu cintai pergi, dan saat semua terasa runtuh, Tuhan sebenarnya sedang membangun ulang dirimu dari dasar. Jadi, tidak apa-apa jika malam ini kamu menangis. Tidak apa-apa jika kamu merasa lemah. Tidak apa-apa jika kamu belum bisa ikhlas. Yang penting, kamu tetap mau mencoba untuk mengerti bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada maksud lembut di balik luka itu. Dan suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih pada Tuhan karena pernah melalui kehilangan ini. Suara perlahan menurun, tenang namun hangat. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang disembuhkan. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang diarahkan. Dan meski saat ini kamu belum bisa melihatnya, percayalah, ada cinta yang sedang menunggumu di ujung perjalanan ini. Bukan cinta yang membuatmu takut kehilangan, tapi cinta yang membuatmu tenang walau sendiri. Ada masa di mana hidup terasa seperti sedang menguji segalanya. Kamu merasa sudah cukup kuat, tapi ternyata belum. Kamu merasa sudah ikhlas, tapi ternyata masih ingin menggenggam. Dan disitulah kamu belajar arti sebenarnya dari sakit.
Sakit karena kehilangan bukan hanya tentang perpisahan, tapi tentang benturan antara kenyataan dan harapan. Antara apa yang kamu rencanakan dan apa yang Tuhan kehendaki. Kadang, sakit datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghidupkan bagian dari dirimu yang sudah lama mati. Selama ini kamu berjalan sambil menutup luka, berpura-pura kuat, berusaha tertawa. Tapi jauh di dalam hati, ada ruang yang belum sembuh. Dan Tuhan tahu, Tuhan selalu tahu. Maka Ia kirimkan rasa sakit. Bukan karena Ia kejam, tapi karena hanya dengan rasa sakitlah kamu bisa benar-benar menatap dirimu sendiri. Tanpa topeng, tanpa peran, tanpa berpura-pura. Rasa sakit adalah cermin. Pernahkah kamu duduk sendirian dan tiba-tiba merasa sesak? Padahal tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang memarahi. Tapi hatimu terasa penuh. Seperti ada sesuatu yang menumpuk bertahun-tahun dan akhirnya pecah. Itulah momen ketika Tuhan membuka cermin batinmu. Cermin itu memperlihatkan semua hal yang pernah kamu sembunyikan. Kekecewaan, kemarahan, ketakutan, bahkan kerinduan yang tidak pernah kamu ucapkan. Dan saat kamu melihat semua itu, kamu menangis. Karena kamu baru sadar. Selama ini kamu hidup sambil menutup luka, bukan menyembuhkannya. Rasa sakit itu tidak datang untuk menghukum. Ia datang untuk membebaskanmu dari kepura-puraan. Kita sering mengira bahwa kebahagiaan datang saat semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi ternyata tidak. Kebahagiaan sejati sering lahir justru setelah kita hancur. Karena di titik terendah, kamu berhenti berpura-pura mengendalikan segalanya. Kamu mulai belajar menerima bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kamu mau, tapi juga tentang apa yang kamu perlu. Dan terkadang, yang kamu perlukan bukan pelukan dari seseorang, tapi pelukan dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu cukup, bahkan dalam kehilangan. Kesadaran bahwa kamu kuat, bahkan dalam air mata. Kesadaran bahwa kamu hidup, bahkan setelah segalanya pergi. Itulah sakit yang menghidupkan. Sakit yang membuka mata batinmu, yang membuatmu melihat hidup dari sisi yang lebih luas, lebih dalam, lebih jujur. Banyak orang mencari tanda kehadiran Tuhan lewat kebahagiaan. Padahal, Tuhan juga sering datang lewat luka. Luka adalah surat yang dikirim Tuhan dengan bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Kadang kamu bertanya, kenapa Tuhan biarkan aku sakit begini? Dan mungkin jawabannya adalah, karena di dalam rasa sakit, aku ingin kamu kembali kepadaku. Selama hidupmu penuh kesibukan dan cinta dunia, kamu sibuk mencari pegangan di luar dirimu. Tapi saat semuanya hilang, kamu mulai mencari ke dalam. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, kamu menemukannya. Bukan di langit, bukan di luar, tapi di dalam hatimu sendiri. Kamu akan tahu bahwa sakitmu tidak sia-sia ketika kamu mulai berubah. Ketika kamu mulai berhenti menyalahkan, berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Sakit mengubahmu dari seseorang yang bergantung, menjadi seseorang yang mengerti makna keikhlasan. Sakit mengubahmu dari seseorang yang ingin memiliki, menjadi seseorang yang mampu memberi tanpa syarat. Sakit mengubahmu dari seseorang yang takut kehilangan, menjadi seseorang yang percaya bahwa apapun yang pergi, tidak akan mengurangi cintamu pada Tuhan. Ketika kamu sudah bisa melihat rasa sakit bukan sebagai hukuman, tapi sebagai guru, hidupmu mulai terasa ringan. Kamu mulai memahami bahwa kehilangan, kekecewaan, dan luka, semuanya datang membawa pelajaran berbeda. Dan di sanalah letak kebijaksanaan sejati. Saat kamu berhenti menolak rasa sakit, dan mulai mendengarkannya. Setiap tetes air mata, setiap malam yang kamu lalui sendirian, bukan sesuatu yang sia-sia. Itu semua adalah bagian dari prosesmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu sedang terluka, jangan buru-buru menutupinya dengan senyum palsu.
Biarkan rasa sakit itu kamu rasakan sepenuhnya. Menangislah jika perlu. Karena dari sanalah kamu akan menemukan kehidupan yang baru. Hidup yang lebih jujur, lebih tenang, lebih dekat dengan Tuhan. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan berkata, sakit itu memang berat, tapi tanpa itu aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Rahasia jiwa, tempat di mana rasa sakit bukan musuh, melainkan guru yang membangunkan kita dari tidur panjang jiwa. Kamu pernah merasa seperti Tuhan sedang mengambil segalanya dari hidupmu? Satu persatu, hal-hal yang kamu cintai hilang begitu saja. Orang-orang pergi, rencana gagal, impian hancur, dan kamu mulai bertanya, kenapa Tuhan begitu tega mengambil semuanya dariku? Tapi, tahukah kamu, Tuhan tidak pernah mengambil untuk menghancurkan. Dia mengambil untuk menggantikan. Dia mengambil untuk melindungi. Dia mengambil untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang mungkin tidak kamu pahami sekarang. Seringkali kita tidak sadar. Kita mencintai sesuatu melebihi Sang Pencipta. Kita menaruh harapan, tumpuan, dan kebahagiaan sepenuhnya pada sesuatu yang fana. Manusia, cinta, jabatan, atau rencana hidup. Dan ketika hal itu diambil, dunia kita runtuh. Tapi justru disitulah Tuhan sedang memanggil kita. Memanggil untuk kembali ke sumber sejati dari cinta dan ketenangan itu sendiri. Yaitu Dia. Kehilangan bukan azab. Kehilangan adalah undangan. Undangan untuk pulang. Kamu dipanggil untuk menemukan makna hidup yang tidak bergantung pada siapapun, tapi bersumber dari dalam dirimu sendiri. Dari hubunganmu dengan Tuhan. Ada hal-hal yang kamu anggap terbaik untukmu. Padahal kalau kamu terus memilikinya, itu akan menjauhkanmu dari kebahagiaan yang sejati. Kadang Tuhan membiarkan seseorang pergi, karena jika dia tetap tinggal, kamu akan terus mencari cinta di luar dirimu, bukan di dalam hatimu. Kadang Tuhan menghancurkan rencanamu, karena Ia tahu, rencana itu tidak akan membawamu ke arah yang benar. Tuhan tidak pernah salah mengambil. Yang salah adalah cara kita memandangnya. Kita terlalu cepat menilai dari rasa sakit. Padahal di balik rasa itu ada rahmat yang sedang bekerja dalam diam. Kamu mungkin pernah berdoa begitu lama agar sesuatu dikembalikan. Kamu menangis, memohon, bahkan menawar pada Tuhan. Tapi tidak ada yang terjadi. Yang kamu cintai tetap pergi. Dan yang kamu minta tetap tidak datang. Kamu pun kecewa. Kamu mulai merasa doa-doamu tidak didengar. Namun sebenarnya, Tuhan tidak sedang diam, Dia sedang menjawab dengan cara lain. Terkadang, Tuhan tidak memberi apa yang kamu minta, karena Ia ingin memberi apa yang kamu butuhkan. Doamu selalu dijawab. Hanya saja jawabannya kadang berupa, tidak. Agar kamu belajar arti, cukup. Lihatlah dengan hati yang lebih dalam. Saat kamu kehilangan seseorang, bukankah kamu mulai lebih mengenal dirimu sendiri? Saat rencanamu gagal, bukankah kamu mulai belajar bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segalanya? Dan saat kamu merasa sendirian, bukankah kamu justru mulai merasakan kehadiran Tuhan lebih nyata daripada sebelumnya? Tuhan tidak mengambil untuk mengosongkanmu, tapi untuk mengisinya kembali dengan hal yang lebih suci, lebih murni, lebih kekal. Dia mengambil cinta manusia, agar kamu bisa mengenal cinta yang ilahi. Dia mengambil kesenangan dunia, agar kamu bisa merasakan kedamaian batin yang tidak tergoyahkan. Tuhan tidak mengambilmu dari sesuatu. Dia sedang menuntunmu ke sesuatu. Kepercayaan sejati bukan diuji ketika semuanya baik-baik saja. Tapi saat kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di momen kehilangan, kamu diuji. Apakah kamu masih percaya? Meskipun semua yang kamu lihat tidak berjalan seperti harapanmu, percaya pada Tuhan bukan berarti tidak pernah sedih. Percaya berarti tetap berjalan. Meski kamu masih menangis. Percaya berarti tetap berdoa. Meski belum ada jawaban. Percaya berarti tetap bersyukur.
Meski hatimu masih retak, karena jauh di balik kehilangan, ada tangan Tuhan yang bekerja dengan cara yang lembut. Kadang tak terlihat, tapi selalu hadir. Waktu akan membuktikan semuanya. Hari ini kamu menangis, besok kamu mulai memahami, dan suatu hari nanti kamu akan tersenyum, menyadari bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu sejak awal. Dia mengambil bukan karena membenci, tapi karena mencintai lebih dari yang kamu bisa pahami. Kamu hanya bisa melihat potongan kecil dari kisah hidupmu, tapi Tuhan melihat keseluruhan lukisan. Yang kamu anggap kehancuran, bisa jadi adalah fondasi baru yang sedang Ia bangun untuk masa depanmu. Yang kamu anggap kehilangan, bisa jadi adalah penyelamatan dari sesuatu yang akan melukaimu lebih dalam. Jadi, saat kamu merasa Tuhan sedang mengambil segalanya, ingatlah, Dia tidak mengambil apapun tanpa maksud. Dia mengambil sesuatu yang kamu cintai, agar kamu belajar mencintainya lebih dulu. Dia mengambil seseorang dari hidupmu, agar kamu menemukan dirimu sendiri. Dia mengambil hal-hal yang kamu anggap penting, agar kamu menyadari bahwa yang paling penting hanyalah hubunganmu dengannya. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, kehilangan tidak lagi terasa menakutkan. Karena kamu tahu, apapun yang Tuhan ambil, tidak pernah benar-benar hilang. Hanya sedang disimpan untuk waktu yang lebih tepat. Ada masa ketika kamu berpikir bahwa cinta adalah tentang memiliki, tentang seseorang yang selalu ada, yang mengerti kamu sepenuhnya, yang tidak pernah pergi. Tapi seiring waktu, kamu mulai sadar bahwa cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk seperti itu. Cinta sejati bukan tentang siapa yang tetap tinggal, tapi tentang siapa yang membuatmu belajar. Meski akhirnya pergi, kita sering lupa bahwa cinta bukan penjara. Ia adalah ruang untuk tumbuh, bukan tempat untuk mengekang. Ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu tidak hanya ingin memilikinya, kamu ingin melihatnya bahagia, bahkan jika itu berarti tanpa kamu. Cinta yang sejati tidak berkata, "Kamu milikku." Ia berkata, "Aku bersyukur pernah bertemu denganmu." Kadang, cinta datang bukan untuk menetap, tapi untuk membuka bagian hatimu yang selama ini tertutup. Ia datang untuk mengajarkan tentang sabar, tentang melepaskan, tentang bagaimana mencintai tanpa menggenggam. Setiap cinta akan meninggalkan jejak, kadang indah, kadang menyakitkan. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama, membersihkan hatimu. Ketika kamu benar-benar mencintai, kamu belajar tentang kerendahan hati. Kamu belajar untuk tidak selalu benar, tidak selalu menang, dan tidak selalu harus memiliki. Rasa sakit karena cinta bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkan hatimu dari ego yang menuntut balasan. Cinta sejati mengajarkan bahwa kamu bisa mencintai, meski tidak dicintai balik. Bahwa kamu bisa memberi, tanpa menunggu dipuji. Bahwa kamu bisa tetap lembut, meski pernah disakiti. Mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap kali kamu mencintai dengan tulus, sesungguhnya kamu sedang menyembuhkan bagian dirimu yang dulu retak. Cinta yang tulus adalah obat. Ia mengubah dendam menjadi ikhlas, dan luka menjadi pelajaran. Ketika kamu memilih untuk tetap lembut di dunia yang keras, kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia. Kamu sedang melindungi jiwamu agar tetap suci. Dan saat kamu belajar mencintai tanpa pamrih, Tuhan sedang memandikan jiwamu dari segala keinginan yang berlebihan. Kamu sedang dimurnikan. Kamu sedang disiapkan untuk cinta yang lebih besar. Bukan cinta manusia, tapi cinta ilahi. Cinta sejati tidak membuatmu kehilangan dirimu. Ia justru membuatmu mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Cinta sejati tidak membuatmu takut. Ia membuatmu damai. Ia tidak membakar dengan api nafsu, tapi menyalakan dengan cahaya kesadaran. Cinta seperti ini tidak datang tiba-tiba. Ia muncul setelah kamu melewati kehilangan. Setelah kamu menangis dalam sunyi.
Setelah kamu melepaskan dengan doa, dan setelah kamu benar-benar siap untuk melihat cinta bukan sebagai kebutuhan, tapi sebagai kehadiran Tuhan dalam bentuk manusia, kamu tidak bisa mencintai orang lain dengan benar. Sebelum kamu belajar mencintai dirimu sendiri, dan mencintai diri sendiri bukan berarti egois. Itu berarti menghargai dirimu seperti Tuhan menciptakanmu, dengan penuh kasih. Ketika kamu mulai menerima dirimu, kamu tidak lagi mencintai karena takut kehilangan, tapi karena ingin memberi kebahagiaan. Cinta yang sadar tidak menuntut balasan. Ia hanya ingin menjadi cahaya kecil dalam hidup orang lain. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi kekosonganmu, karena kamu sudah utuh. Dan dari keutuhan itu, kamu memberi cinta, bukan untuk diisi, tapi untuk berbagi. Tuhan tidak ingin kamu berhenti mencintai. Tuhan hanya ingin kamu mencintai dengan cara yang benar. Dia ingin kamu belajar bahwa cinta sejati tidak menimbulkan cemas, tidak membuatmu hancur, tapi justru menguatkanmu. Cinta yang sejati tidak pernah memenjarakan. Ia membebaskan. Ia tidak menguras energi, tapi mengisi ulang jiwamu. Cinta seperti itu hanya bisa lahir dari hati yang telah dibersihkan. Hati yang sudah pernah hancur, tapi memilih untuk tidak menjadi pahit. Mungkin cinta terakhirmu tidak berakhir indah, tapi bukan berarti ia sia-sia. Setiap cinta yang datang dalam hidupmu adalah guru, dan setiap perpisahan adalah pelajaran. Cinta yang dulu membuatmu menangis, adalah cinta yang sama yang membuatmu belajar menjadi lebih lembut hari ini. Dan suatu hari nanti, kamu akan bertemu cinta yang tidak membuatmu merasa kurang. Cinta yang tidak datang untuk menguji, tapi untuk berjalan bersamamu. Karena kamu sudah tahu caranya mencintai tanpa kehilangan dirimu. Rahasia jiwa, tempat kita belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami dan memurnikan hati. Ada masa ketika kamu lelah berlari kemana-mana, mencari kebahagiaan di luar dirimu, di wajah seseorang, di pekerjaan, di pengakuan orang lain. Tapi semakin kamu mencari, semakin kamu merasa kosong. Sampai akhirnya kamu berhenti. Kamu duduk dalam diam. Dan kamu mulai sadar bahwa selama ini, yang kamu cari ternyata tidak pernah pergi jauh. Ia hanya bersembunyi di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana untuk menemukan kedamaian. Kamu hanya perlu pulang. Pulang bukan berarti kembali ke masa lalu. Pulang berarti kembali ke hati yang pernah kamu tinggalkan. Karena terlalu sibuk mencintai orang lain. Terlalu sibuk mengejar yang di luar dirimu. Pulang berarti duduk bersama dirimu sendiri tanpa takut. Tanpa lari dari kesepian. Tanpa terus menyalahkan apapun yang telah berlalu. Kadang, keheningan yang kamu hindari itu adalah tempat Tuhan paling sering berbicara. Kamu tidak bisa menemukan kedamaian jika kamu masih berperang dengan masa lalu. Kamu tidak bisa benar-benar bahagia jika kamu belum mengikhlaskan yang sudah pergi. Berdamai bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa semua yang terjadi memang harus terjadi. Ada luka yang dulu kamu anggap kutukan, tapi sekarang kamu tahu, itulah pintu yang membawa kamu ke arah yang lebih baik. Ada orang yang dulu kamu benci, tapi kini kamu sadari. Mereka adalah guru kehidupan yang mengajarimu arti sabar dan kuat. Dan ada hal-hal yang kamu tangisi dulu, tapi sekarang kamu paham. Tuhan tidak pernah salah tulis cerita. Setelah kamu melepaskan semua yang bukan milikmu, yang tersisa hanyalah dirimu yang paling murni. Bukan versi dirimu yang ingin disukai orang lain, tapi versi dirimu yang asli, yang tenang, lembut, dan sadar bahwa ia cukup. Kamu mulai mengenal suaramu sendiri lagi. Bukan suara ketakutan, tapi suara hati yang berkata, "Tidak apa-apa. Kamu sudah sampai. Sekarang saatnya beristirahat." Dan di momen itu, kamu mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Ketika kamu berhenti menuntut hidup harus sesuai keinginanmu, dan mulai menerima hidup apa adanya.
Banyak orang takut pada kesunyian. Padahal di dalam sunyi, ada ruang di mana kamu bisa mendengar Tuhan dengan paling jelas. Ketika kamu berani diam, kamu mulai melihat betapa hidup ini selalu memberi. Hanya saja kamu terlalu sibuk berlari hingga tidak sempat menyadarinya. Di keheningan itu, kamu menyadari. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah benar-benar kehilangan. Karena selama ini, Tuhan selalu berjalan di dalam langkahmu. Ada luka yang bukan datang dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Dari penyesalan, dari kesalahan, dari rasa, seandainya. Kamu harus berani memaafkan dirimu sendiri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu layak untuk damai. Kamu sudah cukup berjuang. Kamu sudah cukup menangis. Sekarang saatnya kamu memberi pelukan untuk dirimu sendiri. Dan berkata, "Aku memaafkanmu." Mari kita mulai lagi dari awal. Memaafkan bukan berarti semuanya hilang. Tapi artinya kamu berhenti menyakiti dirimu dengan mengingatnya terus. Kamu tahu kamu sudah pulang? Ketika kamu tidak lagi mencari validasi dari siapapun. Ketika kamu bisa tersenyum tanpa alasan. Ketika kamu bisa duduk sendirian dan tetap merasa utuh. Kamu tahu kamu sudah pulang? Ketika kamu berhenti membandingkan jalan hidupmu dengan orang lain. Ketika kamu berhenti menuntut hidup untuk selalu indah. Dan mulai berterima kasih bahkan untuk hari-hari yang sulit. Kamu tahu kamu sudah pulang? Ketika kamu tidak lagi takut kehilangan. Karena kamu tahu, tidak ada yang benar-benar hilang dari hati yang sudah tenang. Pulang ke dalam diri bukan akhir dari perjalananmu. Itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk menikmati setiap napas yang Tuhan berikan. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang tinggal atau siapa yang pergi, tapi tentang bagaimana kamu tetap mencintai, meski semuanya berubah. Dan di saat itulah, kamu benar-benar bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari penyesalan, bebas untuk menjadi dirimu sendiri, yang damai, lembut, dan sadar. Rahasia jiwa, tempat kamu belajar bahwa rumah sejati bukan di luar sana, tapi di dalam hatimu sendiri. Pada akhirnya, setelah semua kehilangan, setelah semua air mata yang pernah jatuh, kamu akan sampai pada satu kesadaran yang lembut, bahwa ternyata cinta sejati tidak pernah pergi kemana-mana. Cinta itu tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Dulu, kamu mencarinya di luar dirimu. Sekarang, kamu menemukannya di dalam hatimu. Dulu kamu pikir cinta datang dan pergi bersama seseorang. Sekarang kamu tahu, cinta sejati selalu tinggal. Karena ia adalah bagian dari dirimu sendiri. Cinta sejati bukan tentang siapa yang hadir di sampingmu, tapi tentang cahaya yang terus hidup di dalam hatimu. Meskipun dunia di sekitarmu berubah. Cinta sejati adalah ketika kamu bisa melihat kebaikan dalam luka, melihat cahaya dalam gelap, dan tetap memilih untuk lembut meski pernah disakiti. Itulah cinta yang tidak pernah padam. Cinta yang tidak tergantung pada siapapun, karena ia bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah pergi. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu yang dulu pernah hancur, kini berdiri lebih kuat. Kamu yang dulu takut kehilangan, kini tahu bahwa kehilangan hanyalah jalan pulang. Kamu yang dulu mencari cinta di luar, kini menyadari bahwa cinta sejati sudah ada di dalam hatimu sejak awal. Kamu tidak lagi butuh pengakuan untuk merasa berharga. Karena kamu tahu, kamu cukup. Kamu tidak lagi menunggu seseorang untuk melengkapi hidupmu. Karena kamu sudah utuh. Dan yang lebih indah dari semua itu adalah, kamu tidak lagi takut untuk mencintai. Sekarang kamu tahu, bahwa cinta bukan tentang berapa lama seseorang bertahan, tapi tentang bagaimana kamu tetap memilih untuk mencintai dengan tulus, tanpa kehilangan dirimu sendiri. Cinta sejati bukan hanya untuk seseorang. Ia adalah cara kamu memandang dunia. Ketika kamu mulai melihat segalanya dengan kasih. Langit, angin, bunga, bahkan kesedihan.
Kamu sedang hidup di bawah cahaya cinta sejati itu. Cinta sejati membuatmu sadar bahwa setiap hal di dunia ini saling terhubung. Bahwa tidak ada yang benar-benar berpisah. Bahwa di balik setiap pertemuan dan perpisahan, ada satu kekuatan yang selalu memelihara segalanya, yaitu cinta yang berasal dari Tuhan. Sekarang, tugasmu bukan lagi mencari cinta, tapi menjadi cinta itu sendiri. Berjalanlah dengan hati yang tenang. Bicaralah dengan lembut. Perlakukan setiap orang dengan kasih. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang sempurna. Dunia butuh lebih banyak orang yang hatinya penuh cinta. Jadilah seseorang yang hadir bukan untuk menuntut, tapi untuk memberi ketenangan. Yang tidak selalu bicara tentang cinta, tapi menjadi bukti nyata dari cinta itu sendiri. Dan ketika kamu hidup seperti itu, setiap langkahmu akan menjadi doa. Setiap senyummu akan menjadi cahaya. Dan setiap orang yang bertemu denganmu akan merasakan kehadiran cinta sejati. Meski kamu tidak pernah mengucapkannya. Kini kamu tahu bahwa tidak ada cinta manusia yang benar-benar abadi. Karena semua cinta sejati berasal dari satu sumber, Tuhan. Ketika kamu mencintai seseorang dengan tulus, sebenarnya kamu sedang membiarkan Tuhan mencintai lewat dirimu. Dan ketika seseorang mencintaimu dengan tulus, itu pun adalah cara Tuhan mengirimkan kasih-Nya kepadamu. Jadi jangan takut kehilangan. Tidak ada yang benar-benar hilang dari hati yang penuh cinta. Yang pergi hanyalah bentuknya. Tapi cintanya selalu tinggal, selalu hidup, selalu menyala di dalam jiwamu. Kamu telah melewati kehilangan. Kamu telah belajar tentang luka. Kamu telah disembuhkan oleh cinta. Dan kini kamu telah pulang ke dalam dirimu sendiri. Sekarang saatnya kamu berjalan lagi. Bukan sebagai seseorang yang mencari cinta, tapi sebagai wujud cinta itu sendiri. Karena ketika hatimu telah bersih, cintamu akan menjadi terang bagi orang lain. Dan dari terang itu, dunia yang gelap pun bisa menemukan jalannya pulang.